Media Hong Kong pernah menjulukinya sebagai Piala Para Taipan. Julukan tersebut ditujukan untuk seorang wanita yang selalu berada di sekitar lingkaran para pria kaya. Julukan itu bisa diartikan positif dan negatif. Namun wanita ini tak pernah memusingkan di bagian manakah tempatnya berada. Hal ini karena fokusnya hanya satu, yaitu mencapai posisi puncak tertinggi dalam hidupnya. Lantas siapakah dia dan apa yang sebenarnya ia lakukan? Wanita ini bernama Michelle Monique Grace atau yang akrab dipanggil Michelle. Ia lahir di Makau pada tanggal 20 Juni tahun 1970 saat wilayah itu masih menjadi koloni Portugis. Sang ibu, Wu Guofang, adalah seorang wanita Tionghoa yang dibesarkan di Shanghai. Sementara sang ayah, Francis Reyes, adalah pria campuran keturunan Portugis Makau. Darah campuran dari sang ayah itulah yang membentuk parasnya. Mata yang dalam dengan garis wajah tegas, perpaduan sempurna timur dan barat yang membuatnya sulit diabaikan. Namun kecantikan itu tidak lahir dari kehidupan yang serba ada. Michelle diketahui tumbuh di tengah keluarga yang berantakan. Untuk memahami bagaimana kehidupan Michelle, kita harus terlebih dahulu memahami ayahnya, Francis Reyes. Francis Reyes sendiri dikenal bukan orang sembarangan. Ia adalah anggota Hong Kong Volunteers, sebutan bagi orang-orang yang merupakan pasukan sukarelawan yang mempertahankan kota saat Jepang menyerbu pada tahun 1941 silam. Di satu waktu Francis sempat tertangkap dalam pertempuran itu. Ia lalu dijebloskan ke barak tahanan perang Sam Sui Po selama 2 tahun. Karena postur tubuhnya yang tinggi, ia dianggap cocok untuk kerja kasar. Francis kemudian dikirim ke tambang batu bara di Sendai, Jepang. Dan di sana ia dipaksa bekerja di bawah tanah sampai Perang Dunia Kedua akhirnya usai. Setelah selamat dari krisis itu, Francis kembali ke Hong Kong pada tahun 1945. Sekembalinya ia ke Hong Kong, Francis kemudian melangsungkan pernikahan dengan Wu Guofang dan mencoba peruntungannya di dunia bisnis. Tapi nasib rupanya masih tidak berpihak kepadanya. Karir Francis gagal total yang membuat keluarga kecilnya itu jatuh ke dalam belenggu kemiskinan. Kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Keluarga kecil itu kini terpaksa harus tinggal di rumah yang terbuat dari seng rakitan sendiri. Tinggal di rumah yang dibangun seadanya itu tentu memiliki kesulitan tersendiri. Jika musim panas, rumah akan terasa sangat panas. Namun jika hujan turun, air akan masuk ke dalam rumah karena atap yang bocor. Ketika kondisi hunian liar itu tak lagi memungkinkan untuk ditinggali, Francis akhirnya memboyong istri dan anaknya pindah ke Chungking Mansion, sebuah gedung kumuh yang dikenal sebagai salah satu daerah paling padat dan paling keras di seluruh Hong Kong. Namun bagi Michelle kecil, ancaman terbesar bukanlah lingkungan luar yang keras, melainkan suasana di dalam rumahnya sendiri. Dalam pandangan Michelle, masa kecilnya jauh dari kata indah. Kondisi rumahnya selalu diwarnai oleh air mata sang ibu yang selalu bertengkar dengan sang ayah. Francis sang ayah semakin jarang pulang, hingga akhirnya ia benar-benar pergi entah kemana. Sang ibu, Wu Guofang pun ditinggalkan seorang diri dan harus membanting tulang tiap harinya dengan 2 pekerjaan demi untuk membesarkan Michelle dan kakaknya, Joanna Francisca Reyes. Namun meski demikian, tak lantas membuat sang ibu mampu mencukupi kebutuhan Michelle dan kakaknya sepenuhnya. Hingga hal tak terduga terjadi. Paras unik Michelle rupanya tak sengaja mencuri perhatian seorang pencari bakat.
Saat Michelle berusia 3 tahun, pencari bakat itu terpikat oleh paras blasteran Michelle yang menonjol di tengah keramaian. Dari sinilah sang ibu mulai menyadari betapa berharganya wajah sang putri. Michelle pun mendapat tawaran dari sang pencari bakat. Sang ibu tentu saja melihat tawaran tersebut sebagai peluang, dan ia pun langsung menyetujuinya. Michelle kecil kemudian mengikuti sesi pemotretan. Ia pun lolos tes kamera dan pada akhirnya resmi membintangi iklan pertamanya. Dan sejak saat itulah wajah Michelle kecil seakan menjadi aset keluarganya. Setelah iklan pertamanya di usia 3 tahun itu, Michelle kembali ke kehidupan normal. Ia pun tumbuh tanpa memiliki keinginan untuk menjadi orang terkenal. Bahkan meski berulang kali pencari bakat kembali mendatanginya untuk mengajaknya bermain film, Michelle selalu menolak. Cita-citanya saat itu sederhana. Ia ingin fokus belajar dan kelak menjadi seorang pramugari demi penghasilan yang stabil. Namun ketika usia Michelle menginjak 14 tahun, krisis keuangan melanda keluarganya. Oleh karena itulah, Michelle akhirnya mengambil jalan tengah dan mulai melakoni pekerjaan sebagai model iklan paruh waktu. Baginya hal ini menjadi satu-satunya jalan tengah yang ia miliki. Di satu sisi ia tetap bisa menghasilkan uang, di sisi lain ia juga masih bisa menjalani pendidikannya dengan normal. Kini Michelle menjalani hidup yang cukup sibuk antara bekerja dan sekolah. Namun pada akhirnya ia terbukti tetap bisa menjalani kedua hal itu dengan sempurna. Di tahun 1987, Michelle akhirnya lulus dari Maryknoll Convent School dengan nilai yang sangat gemilang, sebelum akhirnya melanjutkan ke St. Paul Secondary School. Pendidikan tinggi memang jadi fokusnya, tetapi industri hiburan jelas tak bisa berpaling darinya. Merasa percaya diri atas apa yang dimilikinya, pada tahun 1988, ia mendaftarkan diri di kompetisi Miss Hong Kong pada usia 18 tahun. Kala itu publik hanya mengenalnya sebagai gadis muda yang cantik. Yang mereka tidak ketahui, selain Michelle memiliki otak yang brilian, ia juga datang dengan pengalaman kerja yang mumpuni. Sejak ia berusia 3 tahun, Michelle terhitung telah membintangi lebih dari 70 iklan komersial. Sebuah rekam jejak yang membuktikan kerja kerasnya. Pengalaman itu membawanya tampil tanpa canggung. Namun, jalan menuju mahkota tidaklah mulus. Michelle saat itu sempat yakin akan meraih gelar sebagai Miss Best Photogenic. Tetapi gelar itu justru jatuh ke tangan rival terberatnya, Sheila Chin. Di belakang panggung, Michelle dikabarkan menangis karena kecewa. Di momen krusial itulah sang ibu hadir untuk mengingatkannya bahwa jalan menuju kesuksesan memang berat dan penuh kegagalan. Kata-kata ibunya itu seolah menjadi bahan bakar bagi Michelle dan mengubah arah hidupnya. Pada malam final, Michelle tidak hanya bangkit, ia mendominasi panggung. Michelle kemudian dinobatkan sebagai Miss Hong Kong tahun 1988 sekaligus meraih gelar Miss International Goodwill. Media bahkan menyebutnya sebagai pemenang tercantik dalam sejarah ajang tersebut. Tak berhenti sampai di situ. Ia juga mencatatkan sejarah sebagai Miss Chinese International pertama sebelum akhirnya membawa nama Hong Kong ke panggung Miss World tahun 1988 di London. Karena ketenarannya dalam ajang itulah, seolah dalam semalam, nasib Michelle berubah total. Media Hong Kong menyebutnya sebagai wanita tercantik yang tak tertandingi. Hal ini lantaran publik terpikat oleh pesonanya yang dinilai begitu sempurna di layar kaca. Wajahnya menghiasi ribuan sampul majalah dan berbagai kontrak film bernilai fantastis mulai mengantri di depannya.
Namun gemerlap popularitas dan kebebasan finansial yang baru ia nikmati itu justru memancing trauma masa lalunya. Tepat ketika nama Michelle berada di puncak sorotan publik, sang ayah yang bertahun-tahun telah menghilang tanpa memberi nafkah, mendadak muncul dan menghubunginya lewat telepon. Namun kembalinya sang ayah itu bukan untuk meminta maaf dan menebus kesalahannya selama ini, melainkan untuk meminta uang. Hal itu benar-benar menyayat hati Michelle. Sang ayah yang dulu pergi begitu saja tanpa alasan, kini kembali hanya karena ia sudah punya uang. Michelle pun memilih menutup telepon dan enggan menyambung kembali hubungannya dengan sosok yang dari dulu ia rindukan itu. Menyabet gelar Miss Hong Kong seolah membuat hati Michelle kembali bergejolak. Mahkota Miss Hong Kong itu menjadi tiket emas menuju dunia yang selama ini justru ia hindari. TVB segera memburu tanda tangannya. Mona Fong, wakil ketua sekaligus manajer umum TVB, turun tangan dan secara pribadi membujuknya dengan kontrak yang jauh lebih menguntungkan dibanding standar pemenang Miss Hong Kong lainnya. Tak kuasa untuk terus menghindar dari tawaran-tawaran yang menggiurkan, pada akhirnya Michelle memulai debut aktingnya lewat drama singkat berjudul I Do pada tahun 1989. Lalu ia benar-benar masuk dunia perfilman pada tahun 1990 lewat film berjudul Doctor's Heart dan A Chinese Ghost Story Part 2. Sepanjang awal dekade 90-an, ia tampil di deretan film ringan berjudul The Banquet, Royal Tramp 2, dan Swordsman 2. Tapi di masa itu kecantikannya jauh lebih dihargai ketimbang aktingnya. Ia bahkan mendapatkan julukan vas bunga manusia yang memiliki arti kecantikannya sudah cukup menghiasi layar kaca tanpa perlu pendalaman dalam akting. Memiliki ketenaran pada titik ini, tentu kehidupan asmara Michelle tak luput dari sorotan kamera. Hubungan serius pertama Michelle setelah namanya dikenal luas adalah dengan seorang pria yang bernama Ni-Jen. Ia berasal dari keluarga sastrawan terpandang. Namun hubungan itu ditolak mentah-mentah oleh keluarga Ni-Jen. Bahkan bibinya sendiri yang merupakan seorang novelis terkenal Yishu melontarkan perkataan menusuk yang menyatakan bahwa Michelle hanya memiliki kecantikan tapi tanpa jiwa. Hubungan itu pun runtuh di bawah tekanan penolakan keluarga dan popularitas Michelle yang melejit terlalu cepat. Akan tetapi kesendirian Michelle itu tidak berlangsung lama. Ia kini mulai terlihat dekat dengan Joseph Lau, seorang taipan properti yang kehidupan cintanya sudah menjadi legenda tersendiri di kalangan sosialita Hong Kong. Lau adalah kolektor bintang-bintang cantik, pria yang menghujani perempuan pilihannya dengan hadiah mewah tanpa batas. Padahal saat itu statusnya sudah mempunyai istri yang bernama Teresa, perempuan yang dihormati secara luas karena keanggunan dan kesabarannya dalam menghadapi perselingkuhan suaminya yang sudah berjalan bertahun-tahun. Akan tetapi status pernikahan itu nampaknya sama sekali tidak menghentikan Michelle. Baginya, Lau adalah pria yang sesuai dengan standarnya. Pria itu rela memberikan apa yang Michelle mau, seperti mobil mewah, tas rancangan desainer ternama, dan yang paling signifikan, villa-villa senilai jutaan dolar. Karena kemewahan yang ditawarkan oleh Lau itulah Michelle terpukau. Ia meyakini bahwa Lau adalah takdirnya. Akan tetapi tanpa Michelle sadari, ia bukan satu-satunya perempuan simpanan dalam kehidupan Lau. Lau ternyata juga memiliki hubungan istimewa dengan aktris-aktris ternama seperti Rosamund Kwan dan Ada Choi.
Hubungan rumit ini tak ayal menciptakan persaingan diam-diam antara perempuan-perempuan tercantik di Hong Kong. Semua memperebutkan satu pria yang sama. Disinilah Michelle mulai menunjukkan taringnya. Ia menolak menjadi sekedar salah satu nama dalam daftar panjang para simpanan Lau. Michelle menginginkan status resmi sebagai Nyonya Lau. Namun untuk mencapai itu, ia harus menyingkirkan Teresa. Pada titik inilah Michelle seolah lupa diri. Ia mulai memberikan teror pada Teresa, istri Sah Lau, dengan berkali-kali menelponnya di tengah malam. Telepon itu dimanfaatkan oleh Michelle untuk mencaci maki wanita malang itu. Tak berhenti sampai di situ. Ia bahkan sengaja menelpon Lau yang saat itu tengah bersama dengan Teresa hanya untuk mengkerdilkan posisinya sebagai istri Sah Lau. Pada titik ini, Michelle terus menekan Lau untuk segera bercerai dari Teresa. Tapi Lau, sekalipun gemar berselingkuh dengan siapa saja yang ia mau, tak pernah punya niat untuk benar-benar meninggalkan Teresa. Meskipun hubungan personal Michelle bisa dibilang cukup rumit, namun karirnya seolah tak terpengaruh akan skandal tersebut. Di tahun 1993, ia dengan sengaja mentargetkan peran-peran yang gelap dan kompleks untuk mengasah kualitas aktingnya. Dalam serial televisi berjudul The Legendary Ranger, ia memerankan karakter seorang wanita yang mempesona sekaligus penuh tipu daya. Dan selanjutnya dalam film berjudul The Black Morning Glory, ia memainkan peran sebagai seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk Yakuza Jepang yang menuntunnya menjelajahi trauma psikologis dari pembunuhan yang telah ia lakukan sendiri. Ia mengulangi tema serupa di film berjudul The Other Side of the Sea pada tahun 1994. Namun di tengah puncak karirnya ini, berita tentang keluarganya kembali muncul lewat media cetak. Kala itu Michelle mengetahui bahwa kondisi kesehatan ayahnya terus memburuk akibat penyakit kelainan darah. Akan tetapi meski demikian, Michelle tetap teguh pada keputusannya untuk tidak menyambung hubungannya dengan sang ayah kembali. Hingga akhirnya pada tanggal 22 Agustus tahun 1995, Francis Reyes menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit setelah 8 bulan bertarung melawan penyakitnya. Michelle sendiri diketahui tetap menghadiri prosesi pemakaman sang ayah. Kedatangan itu ditujukannya sebagai bentuk penghormatan terakhir sekaligus penutup dari babak kelam masa lalunya. Seolah tak mau membuang waktu sepeninggal ayahnya, Michelle kembali membintangi peran paling menentukan dalam karirnya di film berjudul Fallen Angels, karya Wong Kar-wai. Ia di sana berperan sebagai asisten pembunuh bayaran yang memiliki karakter rumit. Dalam film tersebut, kritikus memujinya habis-habisan. Ia lalu dinominasikan sebagai aktris terbaik di Golden Bauhinia Awards 1996. Dan dari film itulah nama Michelle mulai dihormati karena aktingnya yang mumpuni. Setelah membintangi Fallen Angels, Michelle memilih untuk membatasi proyek filmnya dan hanya mengambil peran-peran pilihan. Salah satunya lewat film berjudul Flowers of Shanghai pada tahun 1998. Kembali, perannya di film itu mendapat banyak pujian, terutama karena Michelle adalah satu-satunya pemain yang benar-benar fasih berbahasa logat Shanghai. Namun kesuksesan di dunia film itu berbanding terbalik dengan kehidupan pribadinya. Hampir 10 tahun masa mudanya habis hanya untuk menjadi simpanan Joseph Lau dengan harapan suatu hari nanti ia bisa dipersunting menjadi istri sah. Namun harapan itu tinggallah mimpi. Nyatanya Joseph Lau
tak pernah berkeinginan untuk menikahinya. Sadar dirinya hanya diberi janji manis, Michelle akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menyudahi hubungan tersebut. Ia sempat menjalin hubungan dengan seorang model, namun hubungan itu pun kandas di tengah jalan. Kegagalan itu menyadarkan Michelle pada satu kenyataan pahit. Ia sudah terlalu terbiasa dengan gaya hidup mewah dan tak mungkin kembali ke kehidupan biasa. Ia butuh sosok laki-laki baru yang bisa menjamin masa depannya, dan pilihannya kini jatuh pada Julian Hui, putra seorang konglomerat terkemuka di Hong Kong. Namun masalahnya, Julian saat itu masih terikat pernikahan dengan Pen Si Ho, seorang putri dari Raja Kasino Macau Stanley Ho. Akan tetapi karena pernikahan itu lebih didasari aliansi bisnis keluarga dibanding cinta, Michelle melihat celah dan bergerak tanpa ragu. Sebagai informasi, kisah kehidupan asmara Pen Si Ho sudah ada di video sebelumnya. Link sudah tersedia di deskripsi. Foto-foto mesranya bersama Julian mendadak bocor dan menghiasi halaman depan media lokal. Melihat hal demikian, publik murka dan mencapnya sebagai perusak rumah tangga orang untuk kedua kalinya. Namun bukannya bersembunyi, Michelle dan Julian justru makin terang-terangan memamerkan kemesraan mereka di hadapan publik. Tekanan publik dan skandal yang makin liar ini akhirnya membuat Pen Si Ho mengambil sikap dan mengajukan gugatan cerai. Pada titik inilah langkah Michelle akhirnya berhasil. Di tengah persiapannya melangkah ke jenjang pernikahan, tiba-tiba bayangan masa lalunya mendadak muncul kembali. Pada tahun 2007, sebuah rekaman audio berisi pertengkaran sengit antara Michelle dan mantan kekasihnya Joseph Lau bocor ke internet. Dalam rekaman berdurasi singkat itu, Michelle terdengar memaki Joseph dengan penuh amarah karena cemburu sang taipan masih mendekati aktris-aktris lain. Meski rekaman itu adalah arsip lama era 90-an, kebocoran audio ini langsung memicu kehebohan besar di Hong Kong. Bahkan, salah satu sindiran tajam Michelle di rekaman tersebut sampai menjadi frasa populer di kalangan netizen. Namun skandal besar itu tak mampu menggoyahkan niat Julian. Pada tanggal 23 November tahun 2008, Michelle Reyes resmi menikahi Julian Hui dengan pesta pernikahan yang menjadi salah satu acara termewah di Hong Kong. Tabloid bahkan menyebut hari itu para istri pejabat dan taipan Hong Kong akhirnya bisa bernafas lega karena wanita yang paling ditakuti akan merusak rumah tangga mereka resmi melepas masa lajang. 3 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 8 Februari tahun 2011, kebahagiaan mereka makin lengkap setelah Michelle melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Jayden Max Hui. Pasca menikah, Michelle secara bertahap membatasi aktivitasnya di dunia hiburan demi fokus mengurus keluarga dan kegiatan sosial. Kemunculannya dalam film berjudul Bodyguard and Assassins pada tahun 2009 menjadi penutup karirnya di layar lebar. Setelahnya ia hanya sesekali muncul di hadapan publik seperti saat menjadi juri ajang pencarian bakat di akhir tahun 2021. Perjalanan hidup Michelle Reyes dari pemukiman kumuh hingga masuk ke dalam dinasti terkaya di Hong Kong bukanlah cerita tentang keberuntungan yang datang tiba-tiba. Ini adalah kisah seorang wanita yang paham betul apa yang ia tuju, bertindak tanpa penyesalan, dan tak pernah ambil pusing dengan penilaian orang lain di sepanjang jalannya. Bagaimana pendapat kamu akan kisah hidup Michelle Reyes ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.